Dikembangkan oleh Thomas Asprey pada tahun 1986, MACD histogram mengukur jarak antara MACD line dengan garis sinyalnya, yaitu EMA 9 hari dari MACD. Perhatikan gambar di layar, yang di atas itu adalah grafik harga dengan bentuk bar chart, lalu kemudian yang di bawah ini adalah indikator MACD. Yang garis hitam ini adalah MACD line, lalu yang warna merah adalah signal line atau garis sinyal dari MACD, lalu MACD histogram yang sedang kita bahas saat ini adalah yang ini, yang batang-batang ini. Dan ini adalah jarak antara garis MACD ini dengan garis sinyalnya. Seperti MACD histogram juga merupakan osilator yang berfluktuasi di atas dan di bawah garis 0. Perhatikan di sini ada garis 0. Asprey mengembangkan MACD histogram ini untuk mengantisipasi persilangan garis sinyal di MACD. Karena MACD menggunakan moving average dan moving average itu nge-lag terhadap price atau harga, persilangan garis sinyal bisa datang terlambat dan mempengaruhi rasio reward to risk dari suatu perdagangan. Divergensi bullish atau bearish di MACD histogram dapat memperingatkan para chartist untuk memperhatikan tentang persilangan garis sinyal yang akan segera terjadi di indikator MACD ini. MACD standar adalah exponential moving average atau EMA 12 hari dikurangi EMA 26 hari. Garis penutupan digunakan untuk membentuk moving average MACD. EMA MACD 9 hari ini kemudian diplot di sepanjang sisi untuk bertindak sebagai garis sinyal untuk mengidentifikasi perubahan arah pada indikator. MACD histogram mewakili perbedaan antara MACD dan EMA 9 hari, yaitu garis sinyal ini tadi. Histogram ini akan menjadi positif saat MACD berada di atas EMA 9 hari dan negatif saat MACD di bawah EMA 9 hari. MACD histogram pada prinsipnya adalah indikator dari sebuah indikator, yaitu indikatornya MACD. Ini memang dirancang untuk mengantisipasi sinyal di MACD, yang pada gilirannya dirancang untuk mengidentifikasi perubahan momentum harga dari saham yang sedang diplot MACD ini. Seperti halnya indikator MACD, indikator MACD histogram juga dirancang untuk mengidentifikasi konvergensi, divergensi, dan persilangan. Indikator MACD histogram mengukur jarak antara MACD line atau garis MACD dengan garis sinyalnya. Histogram akan menjadi positif ketika garis MACD berada di atas garis sinyalnya. Nilai positif meningkat saat MACD atau garis MACD menyimpang lebih jauh dari garis sinyalnya ke arah atas dan menurun saat MACD dan garis sinyalnya mulai bertemu. Perhatikan gambar di layar. Indikator MACD histogram melintasi garis 0 saat garis MACD melintasi di bawah garis sinyalnya. Indikatornya kemudian menjadi negatif ketika garis MACD berada di bawah garis sinyalnya. Nilai negatif meningkat karena garis MACD menyimpang lebih jauh dari garis sinyalnya ke bawah.
Sebaliknya, nilai negatif menurun saat MACD atau garis MACD memulai untuk menyatu pada garis sinyalnya. Grafik di layar ini, perhatikan baik-baik, menunjukkan sebuah saham dengan MACD dan MACD histogram. Ya, perhatikan yang di sini ini adalah chart harga, lalu di sini adalah MACD dan di sini adalah MACD histogram. Crossover garis sinyal bearish terjadi pada akhir September. Perhatikan, mengubah MACD histogram menjadi negatif. Perhatikan garis putus-putus vertikal warna merah di sini. Ya, ini adalah lokasi di mana terjadi crossover garis sinyal bearish yang membuat MACD histogram menjadi negatif. Crossover garis sinyal bullish terjadi pada bulan Desember awal, mengubah MACD histogram positif untuk sisa bulan itu. Ya, perhatikan garis putus-putus vertikal warna hijau di sini. Ada periode divergensi saat MACD bergerak lebih jauh atau menjauh dari garis sinyalnya. Perhatikan garis warna hijau. Dan periode konvergensi saat MACD bergerak lebih dekat ke garis sinyalnya. Perhatikan garis merah. Indikator MACD histogram mengantisipasi persilangan garis sinyal pada indikator MACD dengan membentuk divergensi bullish dan divergensi bearish. Divergensi ini memberi sinyal bahwa MACD sedang konvergen pada garis sinyalnya dan bisa melahirkan sebuah persilangan sinyal. Ada dua jenis divergensi, yaitu divergensi puncak lembah dan divergensi miring. Divergensi puncak lembah terbentuk dengan dua puncak atau dua lembah pada indikator MACD histogram. Divergensi bullish puncak lembah terbentuk ketika MACD membentuk titik terendah yang lebih rendah dan MACD histogram membentuk titik terendah yang lebih tinggi. MACD yang terdefinisi dengan baik penting untuk ketahanan divergensi puncak lembah ini. Grafik di layar ini, perhatikan baik-baik grafik di layar ini, menunjukkan saham dengan divergensi bullish pada indikator MACD histogram. Perhatikan gambar di layar, ya, yang di bawah itu adalah indikator MACD histogram. Sedangkan indikator MACD ditunjukkan dalam bentuk overlay yang ada di grafik di atas. Perhatikan bahwa MACD line bergerak ke low atau titik terendah yang lebih rendah pada bulan Juni-Juli. Tetapi MACD histogram justru membentuk low yang lebih tinggi. Ada dua lembah yang berbeda. Divergensi bullish ini meramalkan crossover garis sinyal bullish pada pertengahan Juli yang kemudian diikuti dengan rally yang besar. Grafik di layar ini, perhatikan baik-baik, adalah sebuah contoh lain yang menunjukkan saham dengan divergensi bearish pada bulan Agustus-September 2009. Perhatikan baik-baik. Garis MACD pindah atau bergerak ke ketinggian atau high atau nilai tertinggi yang baru di bulan September. Tetapi MACD histogram membentuk ketinggian yang ternyata lebih rendah. Perhatikan bahwa ada dua puncak definitif. Puncak yang lebih tinggi dengan penurunan di antaranya pada MACD histogram. Perhatikan perbedaannya antara garis MACD yang ada di atas dan
MACD histogram yang ada di bawah ini. Crossover garis sinyal bearish berikutnya menandakan penurunan tajam pada saham ini. Seperti namanya, divergensi miring terbentuk tanpa puncak atau lembah yang terdefinisi dengan baik. Alih-alih dua reaksi harga tertinggi atau dua reaksi puncak, hanya ada kemiringan yang lebih rendah saat MACD histogram bergerak menuju garis nol. Kemiringan MACD histogram ke arah garis nol mencerminkan konvergensi antara MACD dan garis sinyalnya. Dengan kata lain, kedua garis tersebut semakin dekat satu sama lain. Momentum menunjukkan kekuatan saat MACD menjauh dari garis sinyalnya dan MACD histogram mengembang. Momentum melemah saat MACD bergerak mendekati garis sinyalnya dan MACD histogram menyempit. MACD histogram yang menyempit adalah langkah pertama menuju persilangan garis sinyal. Grafik di layar ini menunjukkan saham dengan divergensi miring klasik di MACD histogram. Perhatikan gambar di layar, perhatikan ada grafik harga yang di bagian atas itu diberi overlay yang berupa MACD yang merupakan garis warna hitam, lalu yang garis warna biru navy itu adalah garis sinyalnya. Lalu yang di bawah pada jendela indikator ada indikator MACD histogram. Perhatikan bentuknya dengan baik. Perhatikan MACD turun tajam setelah persilangan garis sinyal bearish pada bulan Juni 2009. MACD pindah ke titik terendah baru pada pertengahan Juli, tetapi MACD histogram bertahan jauh di atas titik terendah sebelumnya. Faktanya, MACD histogram mencapai titik terendah menjelang akhir Juni dan membentuk divergensi miring yang bersifat bullish. Garis merah tebal, perhatikan baik-baik, menunjukkan jarak antara MACD dan garis sinyalnya. Terkadang sulit untuk mengukur jarak pada grafik, sehingga garis ini menyoroti perbedaan antara 26 Juni dan 8 Juli. Divergensi miring ini meramalkan crossover garis sinyal bullish pada pertengahan bulan Juli dan kenaikan tajam di saham yang mengikutinya. Grafik di layar ini adalah sebuah contoh lain menunjukkan saham dengan divergensi miring yang bersifat bearish pada Mei 2008. Perhatikan bagaimana MACD terus mencapai ketinggian yang baru pada 16 Mei, tetapi MACD histogram mencapai puncaknya pada 8 Mei dan membentuk divergensi miring. Kenaikan pada MACD mulai kehilangan momentum dan indikator bergerak di bawah garis sinyalnya untuk memberi pertanda penurunan tajam pada saham. Grafik ini juga menunjukkan divergensi bullish yang bagus di bulan Maret-April.